Dewa kipas atau dewa petir? Ya, hello guys, ketemu lagi sama gue, Eja kenalin. Nah, kemarin itu gue sempat lihat ya beberapa update terbaru dari kostum di bulan April. Dan ada satu kostum yang cukup menarik perhatian gue nih, yaitu adalah Zeus Room. Ya, room petir atau Zeus Room ini adalah update terbarunya ya, untuk update kedua yang hadir di Redmi Note 8 Pro. Oke, di update versi 2.4 ini security patch itu udah menggunakan yang terbaru ya, yaitu tanggal 5 April 2021. Kemudian untuk devnya ini adalah Itachi Uchiha. Nah, devnya ini salah satu dev yang cukup banyak ya kontribusinya buat kostum di Redmi Note 8 Pro. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi guys ketika gunain ROM-nya ini di HP kalian. Kemudian buat stok kernel yang digunakan ini adalah kernel bawaan dari MIUI ya, versi 4.14.141. Oke guys, hal yang menarik dari ROM-nya ini yaitu adalah tampilan dari user interface-nya. Kalau kita lihat sekilas ya, ROM-nya ini tuh mirip sama ROM Zen X OS. Nah, kemiripannya ini bisa kita lihat pada launcher yang digunakannya ini nih, yaitu adalah OnePlus Launcher. Dan untuk tampilan dari menu customize di ROM-nya ini juga nggak ada bedanya ya, dengan kostum dari Zen X OS. Kemudian buat launchernya ini kalau menurut gue sih ini salah satu launcher yang lengkap banget buat fitur yang disediakan. Seperti pengaturan di bagian paling kiri nih, kita tinggal pilih aja mau menggunakan tampilan dari OnePlus atau tampilan dari Google. Kemudian di bawahnya ini juga ada pengaturan tampilan antar muka. Kalau kita ingin tampilan seperti yang ada di ROM MIUI, tinggal pilih aja hanya layar utama. Atau kalau kita mau tampilan seperti Google Pixel, tinggal pilih aja layar utama dan laci. Terus fitur lainnya yang disediakan juga ada pengaturan grid, lalu pengaturan mengganti icon, dan juga menyembunyikan aplikasi. Nah, kalau kalian nih mau menggunakan launcher dari OnePlus ini di ROM lain ya, kalian juga bisa menggunakannya dengan menggunakan modul yang bisa kalian download di link deskripsi video ini. Oh ya guys, ROM ini tuh ada dua versi ya, versi yang udah include dengan GApps dan versi yang belum include dengan GApps-nya. Kebetulan yang gue pakai ini adalah ROM yang udah include dengan GApps-nya. Jadi semua aplikasi bawaan dari Google itu udah lengkap semua di ROM ini. Begitu juga dengan keyboardnya ini, keyboardnya menggunakan Google Keyboard dan buat ngetik ini lancar ya, nggak ada lagnya. Aplikasi-aplikasi lain yang disediakan juga udah lengkap nih guys, seperti aplikasi dari cuaca, kemudian aplikasi musik, lalu aplikasi dari Dolby. Nah, aplikasi Dolby ini salah satu aplikasi yang cukup penting ya, khususnya buat kalian nih yang suka dengerin musik atau nonton YouTube. Oke, kita lanjut lagi guys. Di bagian QS panel di sini tuh fitur yang disediakan juga udah lengkap banget. Kita bisa lihat di sini NFC, sinkronisasi, switch data, apalagi ya, pengaturan tema, CPU info, AOD, dan masih banyak lagi nih. Buat fitur penting lainnya yang bisa kita gunakan di ROM-nya ini. Nah, kalau FPS info yang ini tuh modul ya. Tapi buat FPS info ini baru support di beberapa kernel aja. Contohnya seperti Quantum Killer atau kernel dari Neutrino. Oh ya, karena ROM-nya ini buat Linux-nya di enforcing, jadi kalian juga perlu mengubah Linux-nya ke dalam pervasive kalau kalian menggunakan fitur dari Xiaomi Part-nya ini. Untuk modul Xiaomi Part-nya juga udah gue taruh ya di link deskripsi video ini. Next, sekarang kita masuk ke bagian menu setting. Nah, di sini tuh buat tampilan daftar menu settingannya sama ya, seperti kostum pada umumnya. Dan Zeus Room ini juga udah ada kustomisasi bawaan, yaitu The Olim. Di dalam menu status bar, kita bisa mengatur untuk pengaturan traffic indikator jaringan, lalu pengaturan jam, gestur status bar, dan juga tampilan logo di status bar. Di bagian quick setting, ROM ini juga udah menyediakan kustomisasi kostum header image. Jadi kalian bisa menggunakan header image di dalam tampilan QS panel nanti. Kemudian di menu ini juga ada untuk QS style. Nah, kalian bisa mengganti tampilan icon nih. Pada QS panel ini kalau emang kalian bosan menggunakan icon yang itu aja. Lalu di bawahnya ini terdapat kustomisasi slide kecerahan layar. Kalau di menu ini sih kita bisa set tampilan slide kecerahan layar, dan buat style yang disediakan juga udah cukup banyak ya. Selain itu yang cukup beda nih dari ROM lainnya,
Di Zeus Launcher ini juga udah dilengkapi kustomisasi thumb style. Nah, di menu ini kita bisa set tampilan thumb style di cerahan layarnya. Ada tema untuk default, lalu Zeus, Android, Apple, Beword, Yin Yang, dan Flower. Selanjutnya untuk menu lock screen, kustomisasi yang disediakan juga udah lengkap, seperti kustomisasi dari AOD, kemudian equalizer, blue wallpaper, charging animasi, dan fitur lainnya nih yang bisa kita lihat di dalam sini. Nah, kayaknya buat fitur ini emang lengkap banget ya untuk Zeus Room ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tema. Nah, di dalam menu tema kita bisa mengganti aksen warna tentunya ya. Lalu tema roomnya juga udah banyak nih yang disediakan di dalam roomnya ini. Kemudian buat fontnya juga sama. Banyak juga font yang bisa kita gunakan di dalam roomnya. Lalu untuk menu navigasi, di sini tuh terdapat pengaturan setup 3 jari untuk screenshot tentunya. Lalu double tap di status bar untuk mematikan handphone. Kemudian pengaturan volume, dan juga tentunya kita bisa mengganti pengaturan navigasi bar di menu ini. Nah, di sini kita tinggal pilih aja nih, mau tampilan navigasi seperti Asus kah, OnePlus kah, atau One UI. Kalian tinggal pilih aja ya, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan buat menu terakhir di dalam menu Customize Zeus Room ini, yaitu menu tambahan. Nah, di dalam sini terdapat menu charging sound, lalu gaming mode, dan juga konfigurasi USB. Selain memiliki fitur dan kustomisasi yang lengkap, Zeus Room ini juga udah dilengkapi fitur dari Face Unlock dan aplikasi locker. Nah, buat aplikasi locker yang ini, salah satu fitur yang jarang dimiliki oleh custom room lainnya ya. Karena dengan fitur ini, kita udah nggak perlu lagi nih install aplikasi pihak ketiga buat mengunci aplikasi yang ingin kita jaga buat privasinya itu. Oke guys, setelah kita bahas fitur dan kustomisasi roomnya ini, sekarang waktu kita coba tes buat masalah performanya. Sebenarnya itu gue udah coba ya buat tes roomnya ini dengan menggunakan kernel bawaan, dan menurut gue sih kernel itu kurang cocok buat digunakan bermain game. Jadi gue saranin kalau emang kalian menggunakan roomnya ini buat ngegame, kalian ganti kernel itu ke dalam custom kernel. Nah, kebetulan di sini gue coba pakai kernel dari Neutrino kode LY dan menggunakan modul Thermal Killer. Nah, modul Thermal Killer ini bakal kepake banget guys di room ini, karena buat multicore roomnya ini suka turun. Jadi buat menjaga performanya agar tetap stabil, kalian wajib nih buat install modul dari Thermal Killernya. Nah, sekarang kita coba tes buat performa roomnya ini. Ketika gua tes menggunakan aplikasi dari Antutu, skor yang dihasilkan roomnya ini yaitu mendapatkan skor sebesar 328.113 poin. Kalian bisa lihat di sini guys. Dengan mode performa cukup besar ya untuk skor yang dihasilkannya dibandingkan dengan menggunakan stock kernel tanpa menggunakan modul Thermal Killer. Next, pengetesan kedua gue coba tes pakai aplikasi dari Geekbench. Skor yang dihasilkan oleh Zeus Room ini juga cukup tinggi ya, mendapatkan skor yaitu sebesar 486 poin untuk single core-nya dan multicore-nya di 1554 poin. Kemudian pengetesan ketiga gue coba tes pakai aplikasi dari Throttling. Nah, kalian bisa lihat di sini guys. Buat performa yang dihasilkan cukup stabil ya waktu HP lagi dalam keadaan panas, yaitu dengan rata-rata di 189 Hz, dengan maksimal di 193 Hz dan minimal di 175 Hz. Jadi modul Thermal Killer dan kernel dari Neutrino ini jelas sangat berpengaruh ya terhadap performa yang dihasilkan oleh roomnya ini. So, waktu gue coba tes ngegame PUBG selama 1 jaman, lancar ya guys, jarang gue ngerasain yang namanya drop FPS. Touchnya juga ini licin, dan panas yang dihasilkan juga cukup stabil. Kesimpulannya menurut gue room yang satu ini bisa jadi pilihan tepat nih buat kalian gunakan, terutama kalau kalian suka dengan fitur dan kustomisasi yang melimpah. Tapi kalau buat ngegame, kalian perlu nyeting terlebih dahulu ya supaya makin lancar menggunakan room ini. Dan kalau kalian kurang suka nyeting, kayaknya kurang cocok deh room ini buat kalian gunakan. Terus yang terakhir untuk masalah bug paling di bagian LED aja ya, nggak nyala waktu gua cas HP-nya. Nah, itu deh guys, eksperiensi gue gunain custom room Zeus versi 2.4 di Redmi Note 8 Pro. Buat kalian udah nyobain, gimana nih pengalaman kalian menggunakan ROM-nya ini? Enakkah? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue ajak kenalin, sampai jumpa lagi ya di video gue berikutnya. Bye bye.